Kenapa sih penting metode persediaan ini? Apa saja metode pencatatan persediaan? Apa aja nih? Dan kapan perusahaan menggunakan metode persediaan ini? Halo Sobat Sukses, kembali ke channel kita. Kali ini saya akan bahas yaitu metode pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan, oke ya, mari kita bahas. Yuk lanjut. Kita pembahasan pertama mengenai pencatatan persediaan aja dulu ya. Saya perkenalkan, saya Alif dari The Consulting. Jangan lupa subscribe YouTube kita, jangan lupa like, komen, jangan lupa juga loncengnya diaktifkan ya. Share juga ke teman-teman. Oke, semoga bermanfaat video ini. Kita mulai ke pembahasan pertama. Ya, metode pencatatan persediaan ini pertama adalah kenapa sih penting metode persediaan ini? Kedua, apa saja metode pencatatan persediaan? Apa aja nih? Dan kapan perusahaan menggunakan metode persediaan ini? Kita bisa langsung pembahasan ya. Oke, kenapa penting pencatatan persediaan ini? Karena untuk mengontrol stok dan penilaian biaya barang Anda di perusahaan. Kalau nggak dicatat, kalau nggak dihitung, kalau nggak ditahu kapan kita beli, kapan kita melakukan pembukuan, kita nggak bisa tahu kita untung atau tidak, kita kinerja kita maksimal atau tidak, arus kas dan neraca laba rugi kita bisa mengoptimalkan apa tidak. Karenanya apa? Karena pencatatan persediaan di dalam perusahaan Anda itu tidak ada. Makanya kalau Anda pengen bisa rapi pembukuan, rapi dalam pencatatan persediaan, maka pencatatan persediaan ini penting untuk dilakukan. Ada nggak Pak? Misalnya yang nggak pakai pencatatan persediaan? Ada mungkin, tapi tradisional ini kadang-kadang masih pakai loh. Kenapa? Karena dia ingin tahu kapan aku beli, itu masih dalam pencatatan, tapi belum terdokumentasi dengan rapi. Akhirnya apa? Terjadinya misalnya kalau nggak ada pencatatan persediaannya, ini pertama biasanya terjadi gagal pendistribusian barang ke pelanggan. Bisa expired, kayak kebanyakan beli, kebanyakan jual, malah saking kebanyakan jual ya, kita nggak tahu persediaan kita itu di mana letaknya, sehingga kita tutup sementara. Akhirnya itu pencatatan persediaan ini sangat diperlukan di perusahaan-perusahaan. Pada umumnya kepake sih. Apa saja metode pencatatan persediaan? Ini umum sih teman-teman. Metode pencatatan persediaan ini ada 3 ya. Yang tahu teman-teman lakukan itu adalah metode FIFO, LIFO, dan average. Nah, yang average ini nggak termasuk pencatatan persediaan teman-teman. Ini masuk pengkategorikan penilaian biaya. Nanti kita bahas. Pertama, metode FIFO. Jelas, FIFO ini first in first out. Dimana barang pertama kali masuk berarti pertama kali keluar. FIFO ini adalah pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan yang pertama kali masuk dan keluar pertama kali, dan persediaan yang masuk terakhir dan akan keluar belakangan. Yang LIFO jelas, last in first out. Pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan terakhir dibeli, dikeluarkan terlebih dahulu, dan unit persediaan yang pertama dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Dalam metode LIFO, persediaan yang pertama kali dicatat saat penjualan adalah persediaan yang terakhir masuk. Nah, terus yang ada lagi rata-rata. Nah, ini di luar ini, tapi saya jelaskan biar Anda ada gambaran. Metode average adalah atau yang disebut dengan metode rata-rata yang tertimbang, adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya yang per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama satu periode. Nah, teman di sini cukup paham? Nggak paham? Oke, saya terangkan satu dulu. Metode FIFO ini biasanya digunakan untuk barang yang expired, cepat expired, atau nggak mesti expired sih. Mungkin ada, saya pengen di lapangan waktu penataan barang, saya pengennya FIFO nih. Bisa nggak Pak? Bisa. Nah, kita harus lihat komponen-komponen kenapa kita harus pakai metode FIFO. Pertama, kita harus lihat lapangan gudang kita atau pendisplayan kita itu memadai, dan SDM kita paham. Misalnya, Pak, tempat saya kecil, tempat saya nggak bisa seperti ini Pak, ini harus ada penataan gudang Pak, harus ada mekanisme gudang, layoutnya harus dirubah. Ya, perlu. Makanya ketika kita menggunakan pencatatan FIFO, kita harus tahu lingkungan kita, skop perusahaan kita.
mungkin perusahaan kecil-kecilan nih, cuman kayak model stand. Pak ini gimana? Kamu jualan apa dulu nih? Saya jualan makanan ringan Pak. Oh oke, makanan ringan. Kamu produksi atau kamu beli berapa? Kamu berapa belinya dalam satu hari, datengin berapa? Jadi sekian Pak, expirednya mungkin 3 hari 2 hari selesai lagi. Oke, berarti kamu harus pakai Vivo. Dengan apa? Dengan pencatatan ketika barang datang kamu labelin langsung dengan label seperti barcode gitu. Tapi ini bukan barcode ya, lebih labeling. Ini bahwa datang sekian, datang sekian, datang sekian, datang sekian. Nah itu bisa dilakukan di mana? Biasanya di bawah produk dan macam-macam. Nah ketika itu Anda bisa memastikan Vivo ini bermanfaat untuk Anda. Terus ada lagi metode LIFO. LIFO ini biasanya digunakan untuk yang tidak expired. Ya bisa juga sih. Ini biasanya jarang digunakan karena LIFO ini biasanya yang tidak expired. Seperti jualan baju, itu nggak perlu Vivo. Ya ada yang perlu. Karena biar apa Pak? Biar saya tahu biar nggak bosok Pak. Mungkin biar nggak jamuran baju saya Pak. Makanya saya pakai Vivo. Boleh. LIFO ini lebih ke nggak terkontrol sih persediaannya, tapi tidak memperhatikan mana barang yang harus terkeluar terlebih dahulu. Pokoknya yang terakhir ya nggak apa-apa. Itu ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri atas pencatatan persediaan. Yang terakhir, ketiga adalah metode rata-rata. Nah, rata-rata ini hanya untuk penggolongan biaya atau kos barang, suatu barang. Di sini tidak ada pencatatan persediaan dengan detailnya, hanya secara pembukuannya pakai average, tapi secara pengelompokan waktu di lapangan belum tentu pakai average. Tidak bisa kalau pakai average. Masa iya, Pak barang saya tak taruh di gudang nih, pakai metode apa Pak persediaannya? Rata-rata. Wah, saya rata-rata aja yang ini yang beli yang mana ya? Saya ambil aja yang tengah. Ya nggak bisa. Ya itu karena average ini sifatnya hanya untuk pembukuan biasanya. Dalam untuk menggunakan metode persediaan rata-rata aja untuk update cost. Nah, di sini di luar ini sih pembahasannya, tapi yang jelas metode persediaan yang bisa kalian gunakan adalah tentang Vivo sama LIFO. Nah, oke, saya jelaskan kapan perusahaan menggunakan metode persediaan. Kapan nih kira-kira? Kapan-kapan? Enggak ya. Pertama untuk Vivo, ini udah saya jelaskan yang tadi. Vivo ini kapan perusahaan bisa menggunakan Vivo? Pastikan barang kalian beli tidak berexpired. Perusahaan Anda ini beli dengan produk yang expired, yaitu langsung pakai metode Vivo. Itu pilihan yang terbaik untuk saat ini ya. Karena apa? Vivo ini bisa membantu untuk pengelompokan kartu stok Anda, pencatatan di gudang, disamakan dengan sistem, itu bisa dengan baik. Ada lagi, kapan waktu yang pakai LIFO? LIFO ini perusahaan yang tidak ada produk expirednya, seperti baju, sepatu, fashion, pokoknya lebih ke fashion. Nah, itu biasanya menggunakan LIFO. Karena apa? Ketika barang dia datang, dia kan dapat tumpukan baju atau sepatu. Dia tidak mengurutkan ini datang, ini datang, ini datang, ini. Yang penting dia bisa ada display, dia akan menjual. Barang yang di display pasti yang terakhir akan dijual. Seperti itu. Jadi LIFO ini lebih biasanya digunakan untuk perusahaan yang nggak ada expirednya atau lebih ke perusahaan fashion. Ada lagi pencatatan yang persediaan average ya, ini nggak kepake. Ini hanya untuk cost barang aja, untuk update secara barang aja. Jadi tidak ada alur stoknya, tapi di lapangan pakai metode Vivo atau LIFO. Seperti itu sih. Cukup jelas sih penjelasan saya. Kalau teman-teman bingung bisa tulis kolom komentar ya. Jangan ragu-ragu, jangan gusar. Tetap pantengin nih video kita selanjutnya. Kita akan buat video-video yang kreatif, video-video yang bisa membangkitkan asmara tentang dunia bisnis. Mari kita share dan subscribe ya. Ya, terima kasih teman-teman. Bye.